Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Guswara Putri dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, NIM 21041000147, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan dari Ibu Fatihatun Nikmatus Solihah SPD MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan masing-masing organ reproduksi wanita dan pria beserta fungsinya. Di dalam organ reproduksi pria terdapat vesicula seminalis, kandung kemih, prostat, vas deferens, uretra, penis, buah belir, dan epididymis. Dan kemudian di dalam organ reproduksi wanita terdapat tuba fallopi, uterus atau rahim, fimbriae, endometrium, indung telur, serviks, dan terakhir ada vagina. Ini adalah fungsi dari reproduksi pria dan wanita. Ada vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih, di atas kelenjar prostat. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Kemudian ada kandung kemih, yaitu menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada prostat, mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Kemudian vas deferens, saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Kemudian ada uretra, yaitu mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Kemudian ada penis sebagai keluarga air mani dan air seni atau urin. Kemudian ada buah belir atau testis, yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang terakhir ada epididymis, berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya ada fungsi dari reproduksi wanita. Yang pertama ada tuba fallopi, yaitu dua tabung panjang tipis membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Tuba fallopi berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim. Kemudian ada uterus atau biasa disebut rahim, yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ada fimbriae, yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan permukaan ovarium ke infundibulum atau bagian terluar tuba fallopi selama ovulasi. Kemudian ada indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar kehamilan dapat terjadi. Kemudian ada endometrium sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Kemudian ada serviks, bagian bawah rahim yang terhubung vagina, berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Dan yang terakhir ada vagina sebagai persalinan atau tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan proses menstruasi di bawah ini. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi atau haid adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sel dalam rahim atau endometrium. Ada 4 fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, dan yang kedua ada fase praovulasi atau fase folikuler, dan yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau luteal. Inilah siklus menstruasi. Ada 4 siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, dan yang kedua fase praovulasi atau folikuler. Yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau luteal. Di dalam siklus menstruasi terdapat perkembangan folikel, kadar hormon ovarium dan hormon pituitari, dan ada siklus endometrium. Inilah fungsi dari hormon-hormon tersebut. Yang pertama ada
hormon FSH atau hormon perangsang folikel yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan folikel di ovarium dan melepaskan sel telur. Kemudian ada hormon estrogen, bertugas mengatur siklus dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka kadar estrogen akan menurun tajam dan terjadilah haid. Kemudian ada hormon LH atau hormon luteinizing, hormon yang membantu merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Dalam fase menstruasi, lonjakan hormon luteinizing menyebabkan ovarium melepaskan sel telur selama ovulasi. Dan yang terakhir ada hormon progesteron untuk memicu lapisan rahim menebal, mencegah otot rahim berkontraksi yang membuat sel telur tidak dapat menempel. Jika wanita tidak hamil, korpus luteum atau massa folikel yang matang yang menempel akan rusak sehingga menurunkan kadar progesteron tersebut. Jadi yang pertama, siklus menstruasi ada fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan tahap pertama siklus haid setiap bulannya. Fase ini terjadi karena sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Pada fase ini kadar estrogen dan progesteron turun, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5. Dan yang kedua ada fase folikuler atau fase praovulasi. Fase ini terjadi ketika awal haid sampai ovulasi. Hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat melakukan pelonjakan estrogen sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium. Fase folikel terjadi pada hari ke-6 sampai 14. Dan yang ketiga ada fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Dan yang terakhir ada fase luteal atau fase pasca ovulasi. Folikel melepas sel telur. Zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melakukan pelepasan hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap ditanami sel telur yang dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penurunan estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita tidak hamil akan mengalami PMS atau premenstruasi, seperti kembung, payudara terasa nyeri dan bengkak, suasana hati yang berubah, dan sakit kepala. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan proses fertilisasi di bawah ini. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses peleburan atau fusi antara sel telur atau ovum dan sel sperma. Proses ini terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Proses fertilisasi pada gambar tersebut. Pertama, di ovarium akan melepaskan ovum yang sudah matang. Di saat perjalanan menuju rahim dan bertemu dengan sperma yang membuahi sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan awal atau biasa disebut dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, maka akan tumbuh menjadi zigot di hari pertama, dan terjadi pembelahan di hari kedua tumbuh menjadi 2 sel. Kemudian hari ketiga membelah lagi menjadi 4 sel, dan di hari keempat akan tumbuh menjadi 16 sel. Lalu di hari kelima akan tumbuh menjadi blastokista awal atau biasa disebut dengan morula yang berbentuk seperti buah anggur. Di hari ke-6 sampai 7 akan terjadi blastokista tahap akhir dan menempel ke dinding rahim. Tahap terakhir blastokista karena sudah menempel di dinding rahim. Di hari ke-8 sampai 9 embrio akan
mengalami proses implantasi atau penempelan. Ketika sudah menempel di dinding rahim, maka wanita akan mengalami kehamilan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.